Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya hacker bisa nembus sistem yang katanya super aman? Nah, kali ini kita bakal bongkar rahasia mereka. Kita akan intip langsung dari buku panduan yang bener-bener mereka pakai di lapangan. Kita sering lihat di film kan, hacker pakai hoodie, ngetik cepet banget di layar ijo-ijo. Lupakan semua itu. Kenyataannya, pertarungan digital ini jauh lebih canggih dan terjadi setiap detik tanpa kita sadari. Oke, biar gampang, bayangin aja ini kayak permainan catur digital. Selalu ada dua sisi yang berlawanan. Nah, siapa aja sih pemain utamanya? Jadi, di satu sudut kita punya tim merah. Mereka ini tim penyerang, para peretas etis yang tugasnya cari celah dan coba bobol sistem. Terus, di sudut lain ada tim biru. Merekalah para penjaga digital yang kerjaannya bangun benteng pertahanan dan memastikan nggak ada yang bisa masuk. Oke, sekarang coba kita ganti posisi. Anggap aja kita ini bagian dari tim merah. Kita bakal telusuri gimana sih alur serangan mereka, langkah demi langkah, langsung dari playbook mereka. Sebuah serangan itu ada polanya loh, logis banget. Pertama, mereka harus cari pintu masuk dulu. Ini yang disebut initial access. Begitu udah di dalam, mereka akan ngejalanin kode jahat mereka. Ini tahap execution. Dan yang terakhir, tentu aja, mereka bakal coba angkut data-data berharga. Nah, ini namanya exfiltration. Simple kan alurnya? Dan tahu nggak pintu masuk favorit mereka tuh apa? Bukan lewat kode-kode super rumit, tapi lewat kita, manusia. Salah satu teknik paling umum namanya spear phishing. Ini bukan email spam biasa loh. Ini email yang dirancang khusus buat satu orang atau satu perusahaan. Biar kelihatan asli dan kita percaya gitu aja. Nah, ini nih halaman dari buku panduan mereka. Ini bukan sulap, tapi bener-bener sebuah resep. Langkah pertama, mereka pakai alat namanya Social Engineer Toolkit. Terus mereka pilih jenis serangannya, misalnya ngisipin program jahat di dalam file PDF. Abis itu, mereka pilih muatan atau payloadnya mau ngapain nih programnya nanti. Baru deh mereka nulis email yang meyakinkan, terus tinggal tunggu. Ada yang ngeklik. Sistematis banget kan? Tapi setiap langkah yang diambil tim merah itu nggak luput dari pengawasan. Di sisi lain, tim biru selalu siaga, matanya awas, mencari jejak-jejak aneh sekecil apapun itu, yang bisa jadi pertanda adanya penyusup. Tim biru ini kerjanya kayak detektif di dunia digital. Mereka itu memantau lalu lintas jaringan, ngecek-ngecek log sistem buat lihat ada aktivitas ganjil atau enggak. Mereka juga cari jejak-jejak perintah spesifik yang mencurigakan. Pokoknya, mereka berburu sidik jari digital yang ditinggalin sama si penyerang. Terus gimana cara mereka nemuin si penyusup? Kuncinya ada di anomali atau hal-hal yang nggak biasa. Coba lihat deh, misalnya tiba-tiba ada akun pengguna baru dibuat, padahal nggak ada karyawan baru. Atau ada kata sandi yang tiba-tiba di-reset. Nah, hal-hal kayak gini nih yang jadi alarm pertama buat tim biru. Tunggu, ini kok aneh? Dan ini poin yang penting banget. Seperti yang dibilang di sini, pertahanan terbaik itu bukan berarti ngumpulin semua data yang ada. Itu bakal bikin pusing. Justru kuncinya adalah tahu mau cari apa, jadi kita bisa ngumpulin log atau data yang tepat dan relevan aja. Efisien dan efektif. Oke, jadi kita udah lihat ada tim penyerang, tim merah, dan tim bertahan, tim biru. Keduanya seolah-olah musuh bebuyutan. Tapi, gimana kalau mereka nggak saling melawan? Gimana kalau mereka justru kerja bareng? Nah, inilah ide cemerlang di balik tim ungu. Konsepnya adalah menggabungkan kekuatan tim merah dan tim biru. Jadi mereka bukan lagi lawan, tapi satu tim. Tim penyerang ngasih tahu celahnya di mana, dan tim bertahan langsung memperbaikinya. Keren kan? Dan hasilnya, wah beda jauh. Kalau cuma ada tim merah atau tim biru aja yang kerja sendiri-sendiri, efektivitasnya ya gitu-gitu aja. Tapi begitu mereka kolaborasi jadi tim ungu, lihat grafiknya. Keamanannya langsung meroket. Ini bukan cuma nambah dikit, tapi lompatan besar. Jadi tujuannya itu bukan buat menang atau kalah dalam satu pertandingan aja. Ini lebih kayak sesi latihan. Tim merah nyerang, tim biru bertahan. Setelah itu mereka kumpul bareng, nonton rekaman ulang, terus diskusi. Tadi di sini nih kebobolannya, ayo kita perbaiki. Jadi pas ada musuh beneran datang, pertahanannya udah jauh lebih kuat. Jadi, di tengah perang digital yang kayaknya nggak ada habisnya ini, gimana caranya kita bisa selalu selangkah lebih di depan? Jawabannya ternyata bukan dengan membangun tembok yang lebih tinggi, tapi dengan membangun jembatan.
Kuncinya adalah kolaborasi. Dengan terus-menerus menantang pertahanan kita sendiri dan belajar dari setiap serangan simulasi, kita bisa membangun dunia digital yang jauh lebih aman untuk kita semua.